Kalau pernyataan Sukmawati itu diletakkan dalam konteks Pancasila, era demokrasi terpimpin, ya mungkin saja benar bahwa PKI menerima Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengulas berita yang ngeri-ngeri sedap. Berita yang kontroversial dengan pernyataan Sukmawati, ya. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Sukmawati, PKI itu ideologinya Pancasila, kenapa jadi masalah? Luar biasa ya. Kita akan bahas ya. Jakarta, CNN Indonesia. Putri Presiden pertama Indonesia Sukmawati Soekarno Putri mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia PKI tak menolak ideologi Pancasila. Sukmawati juga menyebut PKI menganut ideologi Pancasila. Ia mengutarakan itu dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk Ideologi PKI Masih Hidup, Selasa 29 September. Luar biasa ya. Setahu saya, menurut senior-senior dari tokoh PNI, waktu itu yang memberikan info ataupun ilmu kepada saya, mereka mengatakan PKI itu tidak menolak Pancasila, kata Sukmawati. Ya, tidak menolak Pancasila versi Bung Karno, Nasakom ya. Jadi PKI ideologi apa sih? Sebetulnya ideologinya Pancasila, itu dari tokoh senior yang sudah tiada. Jadi kenapa jadi masalah? PKI itu ideologinya Pancasila, lanjut dia. Menurut Sukmawati, PKI di Indonesia berbeda dengan partai komunis lain di negara Uni Soviet dan China pada masa itu. Ideologi yang diterapkan Uni Soviet dan China disebut Sukmawati memang bersumber dari komunisme. Tepatnya komunisme dengan sistem partai tunggal. Sementara ideologi PKI adalah Pancasila. Dengan kata lain, ideologi itu masih hidup sampai sekarang. Sebaliknya, Sukmawati menuturkan, jika PKI berideologi komunis, maka secara institusi kepartaian paham komunisme sudah tidak ada lagi. Kalau komunis secara institusi kepartaian sudah bubar, ya sudah enggak secara institusi kepartaian, ucapnya. Sukmawati bilang meski secara institusi kepartaian sudah bubar, bisa saja masih ada gerakan bawah tanah atau underground dari kader-kader PKI. Namun ia tak bisa memastikan apakah kader komunis bawah tanah hari ini juga memeluk Pancasila seperti pendahulunya atau tidak. Jadi kalau ideologi underground bisa saja masih hidup, seperti juga yang bermimpi dan bercita-cita negara Islam itu kan underground pasti ada. HTI dibubarkan, gampang ganti pakaian, tapi kan ideologi mereka inginkan negara Islam, kata dia. Lalu kemudian PA212 mengomentari, komentarnya bilang Sukmawati ngawur. PA212 sebut Sukmawati ngawur, sebut PKI berideologi Pancasila. Masih dilansir CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PA212, PA itu Persaudaraan Alumni 212, Selamat Ma'arif meminta agar Putri Proklamator Indonesia Sukmawati Soekarno Putri belajar terlebih dulu sebelum melontarkan pernyataan PKI memiliki ideologi Pancasila. Selamat menegaskan bahwa ideologi PKI adalah komunisme. Hal itu ia katakan merespons pernyataan kontroversial Sukmawati yang menyebut PKI menganut ideologi Pancasila dalam program acara ILC TV1. Bukan Pancasila, ngawur dia. PKI itu ideologinya komunisme, suruh banyak belajar sama baca tuh busuk. Jadi busuk itu adalah Bu Sukmawati, kata Selamat kepada cnnindonesia.com Rabu 30 September ya. Wakil Sekretaris Jenderal PA212
Novel Bamukmin meminta Sukmawati bisa membuktikan secara konkret bila PKI memiliki ideologi Pancasila. Sebab ia menilai PKI tak memiliki ideologi Pancasila. Sukmawati harus bisa buktikan bahwa ideologinya PKI itu Pancasila, kata Novel kepada cnnindonesia.com Rabu 30 September. Apabila benar Novel menyinggung ucapan Sukmawati tersebut sebagai bukti bahwa PKI masih ada dan hidup sampai saat ini. Sebab kata dia, PKI sudah diterima sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno karena bergabung dalam jargon nasionalis, agama, dan komunis Nasakom. Dari dulu pun PKI selalu ingin unsur ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dipangkas atau dilumpuhkan, kata dia. Novel menilai saat ini ada upaya pelemahan terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila oleh pihak tak bertanggung jawab. Salah satunya, lanjut dia, dilakukan oleh Sukmawati sendiri yang dinilainya kerap menista ajaran agama Islam. Ia bahkan menyinggung kasus penistaan agama yang dilakukan Sukmawati tak pernah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Diketahui Sukmawati pernah dilaporkan ke polisi dalam sejumlah kasus yang berkaitan dengan penistaan agama, ya. Di antaranya kasus penodaan agama terkait pernyataannya yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI Soekarno. Sukmawati juga pernah dilaporkan dalam sejumlah kasus, yakni puisi berjudul Ibu Indonesia, di mana penggalan bait puisinya itu menyinggung kidung dan azan. Sekalian mereka kriminalisasikan Pancasila. Rasa komunisme pun terrealisasi saat ini oleh Ketua BPIP yang mengatakan agama adalah musuh besar Pancasila, kata Novel. Jadi sobat era sekalian, itu tadi mengenai Sukmawati yang mengatakan PKI kenapa dilarang, ideologinya sama Pancasila juga. Jadi kita harus melihat PKI dalam konteks tahun 60-an, terutama 59 ya, sampai 65. Di situ terjadi peralihan politik di Indonesia, di mana ada dekret 5 Juli 59. Maka Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin Orde Lama, ya, the old order, itu adalah demokrasi yang sesungguhnya otoritarian. Setelah mengalami fase demokratis dalam masa liberal di antara tahun terutama 50-59 dengan menggunakan undang-undang dasar sementara dan sistem pemerintahan parlementer, Indonesia masuk masa kelam demokrasi dengan demokrasi terpimpin ala Bung Karno, di mana Bung Karno muncul sebagai kekuatan yang otoriter. Nah, bangunan politik zaman Orde Lama itu, selain Bung Karno di puncak piramida kekuasaan, itu ditopang oleh dua pilar yang saling bersaing, yaitu Partai Komunis Indonesia di satu sisi dan Angkatan Darat di sisi yang lain. Mereka inilah yang bersaing sebagai pendukung Bung Karno dalam tanda kutip. Jadi Bung Karno sebagai primus inter paresnya, sebagai integratornya, sebagai bapak revolusinya, dan dua kekuatan ini adalah kekuatan penyangga Bung Karno yang saling justru punya rivalitas tinggi. Itulah sebabnya misalnya PKI sangat mengkhawatirkan dengan sakitnya Bung Karno, karena mereka takut dihabisi oleh Angkatan Darat. Sebaliknya Angkatan Darat makin khawatir dengan PKI karena banyak perwira-perwira yang sudah diinfiltrasi yang berafiliasi dengan PKI. Sehingga terjadi gap, konflik internal di Angkatan Darat antara katakanlah jenderal-jenderal yang pro PKI dengan mereka yang berhadapan dengan PKI. Itu suasana Orde Lama saudara sekalian. Nah, tidak heran Bung Karno sebagai penggali Pancasila, tapi Pancasila versi 1 Juni, itu kemudian berusaha merangkul semua kelompok yang ada di masyarakat sebagai kekuatan revolusioner. Dan itu tidak heran karena memang ide yang dia tanam sejak tahun 1926 dengan tulisan yang luar biasa, ya, terlepas isinya, yaitu soal ini saya tunjukkan sobat era sekalian. Dia menulis tentang nasionalis, agama, dan marxisme. Jadi dia tulis tulisan ini nih, nasionalis, ya, Islamisme dan marxisme. Jadi berusaha mensinkretiskan
antara tiga kekuatan yang ada di Indonesia. Jadi memang ide Bung Karno adalah menyatukan semua kelompok yang ada di masyarakat, dan ketika dia berkuasa secara tunggal pada tahun 5965 terutama 66 ya, saat Super Semar kemudian diberikan kepada Jenderal Soeharto, dia menafsirkan Pancasila menurut versi dia sebagai nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, dalam konteks ini, Sobat Era sekalian, tidak heran kalau PKI itu tidak menolak Pancasila versi Bung Karno, karena Pancasila versi Bung Karno di era Orde Lama adalah Pancasila yang mengakomodasi komunisme. Karena nasakom tadi, nasionalis, agama, dan komunisme. Ya, pengajawantahan dari tulisan dia tahun 20-an yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ya, 3 ideologi besar yang ada di Indonesia. Tetapi kita tahu kaum agamawan, terutama Islam, ya paling tidak bisa disatukan dengan komunisme. Tidak heran pada era pemerintahan Bung Karno misalnya terjadi bentrokan, pemberontakan oleh mereka yang tidak menginginkan politik Jakarta, seperti PRRI Permesta misalnya. Demikian juga partai-partai seperti Masyumi yang sangat vokal tidak mau bergabung misalnya atau mengakui komunisme misalnya, itu akhirnya dibubarkan. Jadi Sobat Era sekalian, kalau pernyataan Sukmawati itu diletakkan dalam konteks Pancasila, era demokrasi terpimpin, ya mungkin saja benar bahwa PKI menerima Pancasila. Tapi jangan lupa, Pancasilanya adalah Pancasila menurut tafsir Bung Karno yang masih mengakomodasi komunisme. Tapi begitu era Orde Baru lahir, PKI dan komunisme dinyatakan sebagai partai dan ajaran yang terlarang. Sejak itu, tafsir Pancasila tidak memasukkan komunisme lagi. Sehingga, kalau sekarang PKI masih ada, tentu dia bermasalah. Karena komnya itu yang sudah dilarang melalui TAP MPR nomor 25 tahun 1966. TAP MPRS tepatnya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau membaca pernyataan Sukmawati itu, kita harus lihat dalam konteks zamannya. Mungkin saja dia tidak salah, karena dia melihat Pancasila dalam konteks Bung Karno dan demokrasi terpimpin, tapi diletakkan dalam konteks Orde Baru dan juga Orde Reformasi, sangat bermasalah. Karena baik PKI-nya maupun ajarannya sudah dilarang dari bumi Indonesia, dan larangan itu masih tetap menjadi hukum positif di Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa memberikan ilham bagi kita semua agar kita mampu membedakan Pancasila yang hidup dan ditafsirkan pada era Nasakom dan Pancasila yang hidup dan ditafsirkan pada era saat ini atau era reformasi saat ini. Mudah-mudahan ini sedikit menjawab. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.